Aku mulai materi yang pertama ini nanti ada dua materinya ya, KCIAB sama fisiologi reproduksi laki-laki. Oke. Sebelum memulai, marilah kita berdoa. Semoga hari ini bermanfaat, besok UM-nya lancar, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena besok udah ini ya, UM ya, jadi kita percepat aja. Enggak, kita mulai aja, biar nggak malam-malam nanti. Ini materi rada banyak dan rada belibet ya, jadi perhatikan baik-baik. Oke, KCEAB di sini ini adalah keseimbangan cairan, elektrolit dan juga asam basa ya. Jadi cairan, elektrolit sama asam basa ya. Jadi ginjal di sini fungsinya untuk mengatur kadar-kadar mereka-mereka ini gitu ya. Kadar cairan, terus kadar elektrolit. Elektrolit itu terdiri dari ion-ion, terus asam maupun basa. Tuh ya. Nah, jadi dari aspek kritisnya di sini, ginjal ini untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, maka harus dilakukan pengaturan kadar-kadar elektrolit, asam maupun basa ya. Dari mana tuh yang mereka fungsi biologisnya ini? Nah, jadi transport nutrisi, terus eliminasi sisa metabolisme. Contohnya apa? Seperti metabolisme obat-obatan gitu. Regulasi tekanan darah, menjaga keseimbangan pH dalam tubuh ya. Jadi kalau pH dalam tubuh terlalu asam, ya, terlalu asam atau terlalu basa itu nggak boleh ya. Terus elektrolit zat. Nah, di sini berperan dalam fungsi untuk menjalankan sel-sel dalam tubuh kita, gitu ya. Elektrolit ini membentuk ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya buat apa untuk menghantarkan arus listrik? Contohnya buat komunikasi antar sel ataupun metabolisme dalam sel seperti membuka kanal. Nah, kanal ion itu kan juga membutuhkan energi dan juga membutuhkan apa ion kan. Nah, membutuhkan elektrolit. Jadi, elektrolit itu kadarnya perlu diatur buat mengatur keseimbangan dalam tubuh gitu, ya. Terus elektrolit utama untuk regulasi cairan tubuh. Ya, ada natrium, kalium, sama klorida. Di mana natrium dan klorida ini fungsi utamanya itu adalah dia letaknya di ekstrasel. Nah, sedangkan yang kalium dia di intraseluler, berarti di dalam sel. Kalau yang natrium sama apa klorida itu dia itu di luar sel, di ekstrasel ya. Kalau yang kalium dia di intrasel. Nah, mekanisme pengaturan ginjal yang pertama yaitu dia mengatur regulasi air. Nah, melalui apa regulasi air? Melalui hormon ADH. ADH itu kepanjangannya adalah anti diuretik hormon, anti diuretik. Diuretik itu artinya kencing ya. Berarti hormon anti pipis ya, membuat tubuh ini produksi pipisnya dikit gitu ya. Dengan cara apa? Dia ini ya, dia ini saat kekurangan air, saat kondisi tubuh kekurangan air, maka ADH-nya ini aktif ya. Tubuh akan mengaktifkan ADH ya. ADH ini dikeluarkan oleh hipotalamus ya, yang bekerja di ginjal ya. Jadi kalau tubuhnya kita kekurangan air, ADH-nya aktif gitu. Terus ADH kerjanya di ginjal. Bikin apa ginjalnya? Bikin ginjal untuk menyerap air lebih banyak, gitu ya. Akhirnya urinnya jadinya pekat. Nah, soalnya airnya diserap sama tubuh, airnya dikit, gitu ya. Jadinya urinnya pekat. Sedangkan kalau kondisinya kelebihan cairan, tubuh kita kelebihan cairan, maka produksi antidiuretik hormonnya ditekan. Sehingga airnya banyak dibuang melalui urin. Jadinya urinnya encer, karena urinnya mengandung banyak air, ya. Gampang ya pemahamannya ini. Nah, sekarang fungsi ginjal sebagai regulasi natrium sama kalium. Nah, kalau yang natrium sama kalium itu diatur sama yang namanya hormon renin, ya. Renin, angiotensin, aldosteron, gitu ya. Saat kondisi tubuh tekanan darahnya turun, ya ingat ya, tekanannya darah turun, ginjal akan produksi renin, ya. Di mana renin ini efeknya adalah dia membantu produksi yang namanya aldosteron. Nah, aldosteron itu dia dihasilkan sama hormon suprarenal atau kelenjar adrenal. Nah, apa aja sih efeknya aldosteron ini? Satu, dia menyerap natrium, ya, dan juga air karena air dia akan berpasangan sama natrium, ya. Jadi kalau si natriumnya ditarik,
airnya ikut naik, airnya ikut ditarik, ikut diserap sama tubuh gitu. Dan juga dia mengeluarkan kalium. Sehingga apa? Volume darah, volume apa tubuh, volume cairan tubuh kita akan naik, sehingga tekanan darahnya naik, ionnya juga terjaga, keseimbangan ion dalam tubuhnya juga, tubuh kita juga terjaga gitu ya. Ingat, berarti kalau natrium sama kalium dia itu adalah hormonnya aldosteron, kalau air hormonnya adalah antidiuretik ya, diingat-ingat. Nah, sekarang fungsi ginjal sebagai pengaturan asam dan juga basa ya. Jadi, kalau kondisi tubuh kita asam ya atau asidosis ya, kondisi tubuh asidosis, maka tubuh keluarin ion H+, ya. Jadi ion H+ ini akan dibuang melalui urin gitu. Dan juga tubuh akan mengabsorpsi, mereabsorpsi si basa atau bikarbonat ya. Jadi eh, saat kondisi asidosis, hormon apa si ion H+-nya dikeluarkan, terus dia tubuh akan mereabsorpsikan, memasukkan yang HCO3 gitu ya, yang bikarbonat ya. Terus dia juga akan memproduksi NH3 amoniak gitu untuk menetralkan asam di urin gitu ya. Jadi kalau yang asam basa utamanya yang bekerja adalah ion H+ sama ion HCO3. Kalau kondisinya tubuh asam, ion H+-nya, ion H+ kan dia sifatnya asam ya, jadi dikeluarin. Ion HCO3 sifatnya basa, jadi diserap tubuh gitu. Jadi yang awalnya tubuh kita dia kondisinya asam, maka harus dinetralkan gitu ya. Nah, ini elektrolit yang terkandung dalam cairan tubuh. Contohnya natrium, ya. Perannya buat apa? Menjaga tekanan osmotik dan juga keseimbangan air, ya. Buat apa sih natrium itu? Untuk fungsi dari otot, fungsi saraf, regulasi tekanan darah tadi, ya. Jadi natrium kan dia narik air tuh. Nah, jadi kalau tekanan darahnya turun, natriumnya kalau diserap dia akan menyerap air juga sehingga tekanan darahnya bisa naik gitu. Dia kerjanya filtrasi dan reabsorpsinya ada di tubulus proksimal. Terus kalau kalium ya, dia ini fungsinya buat fungsi otot, keseimbangan cairan juga. Perannya yaitu di organnya otot, otot jantung gitu ya. Terus keseimbangan air dalam sel juga bisa. Dia tempat reabsorpsinya ada di lengkung Henle. Terus kalau yang terakhir chloride ya, dia filtrasinya ada di tubulus proksimal gitu. Nah, natrium ini dia menentukan osmolaritas cairan ekstraseluler gitu ya. Karena dia kan utamanya ada di ekstrasel kan kalau yang natrium. Nah, terus dia mengatur volume cairan jelas karena kalau natriumnya dia diserap akan menarik air. Kalau natriumnya dikeluarkan, ya dia juga ngikat air biar airnya dikeluarkan juga gitu. Terus menjaga keseimbangan elektrolit dan juga tekanan darah melalui apa yang aku jelasin tadi. Kalau tekanan darahnya turun, natriumnya diserap, airnya ikut diserap, tekanan darahnya bisa naik gitu. Ya, terus apa yang terakhir yaitu dia mempengaruhi distribusi air antar kompartemen. Apa aja kompartemennya? Intrasel dan juga ekstrasel gitu. Ya. Terus hormon yang mengatur natrium apa aja? Satu, aldosteron ya. Ya aldosteron dia kerjanya untuk si narik natriumnya tadi. Tuh. Nah, terus yang ADH ini dia kalau ADH kan dia kerjanya utamanya itu menarik air ya. Jadi dia itu mereabsorpsi air berdasarkan konsentrasi natrium ya. Jadi kalau natriumnya dia tinggi, ya wes berarti airnya apa ADH-nya itu dikeluarkan ya. Terus ANP ya. ANP ini dia itu kerjanya berkebalikan sama ADH sama aldosteron ya. Jadi ANP dia itu kerjanya berkebalikan sama ADH dan aldo ya. Jadi dia ini justru menurunkan reabsorpsi natrium tuh ya. Jadi kalau ada ANP itu ya. Jadi kalau apa ADH-nya nggak aktif, ADH maupun aldosteronnya nggak aktif, terus ada ANP maka justru natriumnya akan dibuang ya. Nah, sekarang yang regulasi air oleh hormon ADH tadi. Ini sama sih seperti kayak yang tadi. Dia ini dikeluarkan sama hipotalamus. Kalau tubuh kekurangan air dia di ADH-nya diaktifkan. Jadi kalau kelebihan air ADH-nya turun gitu ya. Ini sama PT-nya.
Nah, sekarang cara tubuh untuk memproses si urinnya ya. Ada 3 tahap. Filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi ya. Difiltrasi. Filtrasi itu artinya nyaring. Habis disaring, ada proses penyerapan kembali dan juga yang proses terakhir sekresi, pembuangan ya. Filtrasi dia ini terjadinya di satu tempat yaitu glomerulus ya. Kalau yang si reabsorpsi, nah ya dia itu ada di yang tubus proksimal utamanya gitu. Yang sekresi dia itu mensekresikan, membuang. Jadi dia itu mengeluarkan zat sisa metabolisme atau biasanya yaitu obat-obatan gitu ya. Nah, zat yang difiltrasi masuk ke filtrat kapsula Bowman apa aja? Asam apa? Protein, urea kreatinin, ion-ion kecil, tuh. Nah, kalau yang zat berukuran besar atau ukuran padat seperti protein besar, contohnya apa? Albumin, globulin, tuh, sel darah, baik eritrosit, leukosit maupun trombosit, atau molekul-molekul yang terikat sama protein. Tuh, contohnya apa? Contohnya hormon-hormon. Hormon-hormon steroid itu biasanya dia bisa kerja kalau dia itu berikatan sama apa protein gitu ya. Nah, dia ini tidak bisa melewati membran filtrasi ya. Dia itu tidak bisa masuk ke kapsula Bowman ya. Ini kan misal ini kapsula Bowman nih. Ya, misal ini kapsula Bowman. Nah, dia kan kapsula Bowman kan masuk dari eferen, keluar keluar dari masuk dari aferen, keluar dari eferen ya. Jadi si molekul-molekul besar seperti protein besar albumin globulin, sel darah, terus hormon-hormon. Nah, ini dia nggak bisa masuk ke sini nih, nggak bisa masuk ke nefron ya. Dia langsung dikeluarkan ya. Jadi dia itu tidak bisa apa dimasuk ke filtrasinya gitu. Sedangkan yang kecil-kecil yang difiltrasi itu yang kecil-kecil ini air, glukosa, asam amino, urea, kreatinin gitu ya. Tuh. Jadi GFR hanya menyaring zat yang berukuran kecil dan larut air. Tuh. Glukosa terfiltrasi bebas di glomerulus, kemudian diserap kembali ya di tubus proksimal. Jadi si glukosa ini dia kan apa lolos tuh dari filtrasi glomerulus, terus dia masukkan ke tubus proksimal ya. Di tubus proksimal dia diserap ya. Penyerapan ini di tubus proksimal ini namanya reab ya, reabsorpsi. Tuh. Oke. Nah, terus ya. Terus si glukosa ini tadi reabsorpsinya itu melalui transporternya dia, namanya SGLT, sodium glucose link transporter ya, namanya. Nah, ini zat-zat yang diabsorpsi di tiap lokasi nefron. Kalau tubus proksimal yang direabsorpsi contohnya adalah air, natrium klorida, apa, karbonat, glukosa, asam amino, kalsium dan juga fosfat. Kalau yang lengkung Henle yang descending yang turun dia itu permeabel terhadap air tapi tidak permeabel terhadap ion ya. Jadinya air yang diserap. Sedangkan lengkung Henle yang apa ascending ya, ini kan descending tuh ke bawah. Terus lengkung Henle yang ascending yang ke atas ya. Jadi lengkung Henle yang ascending dia itu permeabel terhadap ion, tidak permeabel terhadap air. Jadinya di sini yang diserap adalah ion ya. Di sini yang diserap ion. Sedangkan kalau yang di sini yang turun ke bawah yang descending yang diserap tubuh adalah air ya. Terus tubuh distal ya, ada natrium, dia natrium diserap kalau ada aldosteron ya. Kalsium diserap kalau ada PTH. Gitu ya. Jadi aldosteron dia ini kerjanya ada di tubulus distal. Gitu. Sedangkan kalau yang ADH antidiuretik hormon dia itu kerjanya di tubulus kolektivus ya. Dia kalau ADH ini dia nyerapnya air, kalau aldosteron nyerapnya ion natrium ya. Aldosteron kerjanya di distal, ADH kerjanya di tubulus kolektivus gitu ya. Nah, zat yang tidak diserap sama tubuh ya. Apa aja contohnya? Yaitu kreatinin sama ureum gitu ya. Jadi kreatinin sama ureum dia itu harus keluar tubuh, harus dikeluarkan melalui urin. Jadinya kalau misalnya ada suatu pemeriksaan darah terdapat kreatinin sama ureanya tinggi, ureumnya tinggi di darah ya.
terjadi peningkatan kreatin sama ureum, itu menandakan bahwa ginjalnya sedang bermasalah. Ya, karena kreatin sama ureum harusnya dibuang. Ya. Terus yang tidak diabsorpsi juga adalah asam urat dan juga obat-obatan tertentu. Ya. Nah, GFR tadi, glomerular filtration rate, adalah suatu tahap penyaringan zat kecil dalam darah. Kalau reabsorpsi tubulus, dia berfungsi menghemat zat penting. Contohnya apa? Air, natrium, glukosa. Zat yang tidak direabsorpsi adalah kreatinin, toksin-toksin, ion H+, sama amonia. Ya, ini akan dikeluarkan. Nah, mekanisme reabsorpsinya ya itu dikontrol sama hormon-hormon ini. ADH, aldosteron, PTH, tuh ya, dan juga kadar-kadar cairan dalam tubuh. Contohnya saat tekanan darahnya turun atau tekanan darahnya naik, gitu ya. Nah, ini filtrasi di glomerulus ginjal ini kan apa membentuk suatu filtrat ya. Jika fungsi filtrasi glomerulusnya terganggu, maka zat metabolisme seperti urea sama kreatinin dia tidak dapat dikeluarkan. Ya, jadi kalau misalnya urea sama kreatinin tertahan di darah, ini menyebabkan kadar saat dia tidak dikeluarkan, maka ureum sama kreatininnya di darah ini akan meningkat ya pada pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa di apa di ginjal di urinnya dia itu mengandung glukosa. Nah, glukosa kan tadi tempatnya ada di reabsorpsi kan. Nah, glukosa ada di reabsorpsi ya. Glukosa kan lolos dari filtrasi ya. Jadi kalau misalnya urinnya terdeteksi ada glukosa, berarti masalah yang terganggu ada reabsorpsi gitu ya. Kalau misalnya di urinnya ditemukan sel darah. Nah, sel darah kan gede tuh ya tadi, sel darah ya. Sel darah itu kan gede. Nah, dia itu harusnya nggak apa nggak terfiltrasi, tapi justru dia ada di urin. Berarti fungsi ginjal yang terganggu adalah fungsi filtrasi. Ya, aman ya. Nah, sekarang pH urin. Nah, pH urin itu di apa dikontrol bukan kontrol, dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya adalah makanan atau diet ya. Nah, normalnya itu kan segini tuh, normalnya, rentang normalnya. Tapi rata-rata 6 pH-nya, rata-rata manusia, gitu ya. Nah, pH-nya bisa berubah tergantung dari komposisi makanannya, status metabolismenya, ya, status metabolisme tubuhnya dia, fungsi ginjalnya, sama fungsi enzimatiknya, ya. Terus diet-diet yang menghasilkan sisa metabolisme menyebabkan urin bersifat basa atau asam. Nah, ini nanti mempengaruhi pH-nya. Contohnya, saat mengonsumsi daging-dagingan, telur, kacang-kacangan, keju, kopi, alkohol ini urinnya akan sifatnya asid atau asam. Sedangkan kalau yang susu-susuan, buah sayuran, coklat, jagung, madu, dia itu akan cenderung basa ya. Ini hafalin. Oke. Kalau asid dia itu yang banyak mengandung protein ya, lebih ke protein. Daging, telur, kacang-kacangan. Tuh. Kalau yang si alkalin, yang basa itu olahan-olahan susu, keju, susu, sayur buah, gitu, ya. Terus sekarang mekanisme haus, ya. Mekanisme haus ini dia itu terjadi saat tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, ya. Jadi volume cairan di ekstrasel tubuh kita dia itu akan menurun dan osmolaritas atau kekentalan plasmanya dia osmolaritasnya itu dia akan meningkat ya. Osmolaritas itu dia kekentalan darah ya. Jadi kalau semakin kental artinya osmolaritasnya semakin tinggi ya. Artinya kalau darahnya kental kan berarti kekurangan cairan ya, dehidrasi. Ini. Nah, akibatnya apa? Dia ini akan merangsang reseptor osmoreseptor yang ada di hipotalamus ya. Saat tubuh kekurangan cairan ya, saat tubuh terjadi dehidrasi, osmoreseptor yang ada di hipotalamus ini akan aktif gitu ya. Nah, efeknya apa kalau osmoreseptor di hipotalamus ini aktif? Satu, dia ini akan merangsang rasa haus ya. Terus dia merangsang pelepasan ADH tadi ya. Karena tubuh kekurangan cairan, ADH-nya dia aktif. Akibatnya apa ADH-nya aktif? Ya wes, airnya yang ada di ginjal akan ditarik ya. Tuh.
Nah, jadi kalau yang ADH ini dia itu mekanisme tubuh, usaha tubuh dari dalam tubuh. Kalau yang merangsang haus berarti kan dari luar kan. Gitu. Nah, sekarang kalau kondisinya hipervolemi, hiper berarti kelebihan cairan ya. Jadi saat dia kelebihan cairan, maka volume darah dan tekanan darahnya dia juga meningkat gitu ya. Jadi kalau hipervolemi, tekanan darahnya dia akan cenderung meningkat. Kalau hipovolemi, tekanan darahnya cenderung menurun gitu. Nah, dia ini akan kalau kondisinya hipervolemi ya, berarti kan kalau hipervolemi eh, volume tubuhnya dia banyak kan ya, cairan tubuhnya banyak sehingga jantung itu kerjanya akan semakin berat gitu. Akibatnya apa? Nah, dia ini akan merangsang sel atrium jantung untuk menghasilkan hormon ANP ini tadi. ANP ingat ya, ANP dia ini kerjanya berkebalikan sama ADH sama aldosteron ya. ANP atrial natriuretic peptide dia ini fungsinya membuang membuang natrium dan juga air ya. Sedangkan kalau yang aldosteron sama ADH tadi kan menarik air sama natrium kan. Nah, sedangkan kalau ANP dia itu membuang, justru membuang ya. Jadi si urinnya biar banyak, lebih banyak air gitu. Terus dia menghambat RAS sistem ya, menghambat renin-angiotensin aldosteron system. Itu sehingga efeknya apa? Reabsorpsi natriumnya turun sehingga natriumnya dibuang melalui urin. Natrium kan air tuh, airnya juga dibuang melalui urin gitu. Terus dia menurunkan sekresi ADH. Terus dia juga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Efeknya apa kalau vasodilatasi pembuluh darah? Tekanan darahnya turun. Kalau vasodilatasi kan dia semakin besar kan, jadi tekanannya akan semakin kecil gitu kalau vasodilatasi. Terus dia juga meningkatkan GFR, ya, meningkatkan filtrasi rate-nya ini dengan melebarkan arteriol afferent, ya, dengan memvasodilatasikan si afferent tadi, arteriol afferent, gitu ya, sehingga yang difiltrasi ginjal akan meningkat. Sehingga efeknya apa? Efeknya ginjal akan banyak mengeluarkan cairan sehingga tekanan darahnya dia bisa turun. Oke, teman. Next, sekarang yang mekanisme asam basa, ya. Ginjal ini menjaga pH ya, jadi ginjal menjaga pH tubuh kita itu dengan satu sekresi membuang ya, membuang ion H dan juga dia menyerap ion HCO3 karbonat ya. Ion H dia di tubulus distal sama tubulus kolektivus ininya sekresinya. Kalau yang HCO3 dia di tubulus proksimal ya, diingat-ingat. Kalau kalau H ion yang asam dia itu sekresinya di tubulus distal sama tubulus kolektivus. Kalau yang reabsorpsi bikarbonat di tubulus proksimal ya. Tuh. Terus semakin banyak asam hasil metabolisme dari makanan, maka asam urinnya asam urin yang akan semakin asam urin yang dikeluarkan ya. Jadi kalau makan makanan yang apa pH-nya asam, maka urinnya juga asam. Sebaliknya, kalau banyak makanan yang mengandung pH basah, urinnya di basah, tuh ya. Nah, makanan tinggi protein dan lemak akan asam. Makanan tinggi sayur dan buah akan basah, ya. Tuh. Nah, ini pengaturan protein pada antar organ ya. Jadi antar organ itu si asam protein ini berpindah melalui asam aminonya gitu. Contohnya saat kita makan asam amino ya, kalau terus dia dibawa ke hepar, antara hepar dengan organ yang lain, dia ini asam amino ini akan berubah menjadi asam amino tertentu. Contohnya kalau ke ginjal akan menjadi citrulline. Terus kalau dia mau disimpan ke otot dalam bentuk glukosa, keton, atau BCCA, protein BCCA. Terus kalau dari otot ke ginjal akan bentuk yang namanya glutamin asam aminonya. Otot ke limfosit dalam bentuk glutamin juga. Terus disimpan ke hepar dalam bentuk alanin maupun BCKA gitu ya. Nah, kita sekarang bahasnya yang ada di ginjal ya. Jadi tadi dari otot ke ginjal itu kan perpindahannya melalui asam amino yang namanya glutamin ya. Jadi glutamin ini nanti akan dirubah menjadi glutamat ya. Nah, glutamat
diubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat, perubahan glutamat menjadi alfa ketoglutarat ini akan menghasilkan si NH4, di mana NH4 ini nanti amonia ini tadi akan dikeluarkan dibuang melalui urin, ya, amonia dibuat ini dikeluarkan melalui urin. Alfa ketoglutaratnya dia masuk ke glikolisis gitu, ya. Jadi aku ulang, otot masuk ke ginjal, perpindahan asam amino otot ke ginjal melalui glutamin, ya, asam amino glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat, glutamat dirubah menjadi alfa ketoglutarat yang menghasilkan produk sampingan yaitu amonia. Amonia dibuang melalui urin, ya. Tuh. Ini sama aja. Nah, alat ukur pH dalam urin pakai apa? Ya tentu aja pakai kertas dipstick, ya. Jadi kertasnya nanti tempelin apa si ke urinnya, nah nanti dilihat warnanya tuh pH-nya berapa. Atau pakai pH meter langsung, ya. Jadi langsung di iniin ke urinnya nanti dilihat pH-nya berapa, ya. Nah, ini di apa urin. Nah, ini ada banyak mengandung nitrogen, ya. Nitrogen di urin dia itu sumber utamanya ada di dua hal ini. Satu, ureum, dua, kreatinin, ya. Nah, kalau yang di urea yaitu nitrogennya ini mengandung paling banyak tuh 80 sampai 90%. Tuh, ya. Terus kalau yang kedua yaitu kreatinin, ya. Jadi dua ini adalah zat yang paling banyak mengandung nitrogen yang ada di urin, ya. Urea nomor satu urea, nomor dua kreatinin. Oke. Tuh. Nah, sekarang urea nih, ureum, ya. Dia ini adalah produk akhir metabolisme asam amino, ya. Eh, apa dari mana? Dari hepar melalui siklus urea, gitu, ya. Jadi tadi juga dari hepar melalui siklus urea, dia ini akan terbentuk ureum. Nah, siklus ureanya gimana? Ya, jadi ada si apa si nah si urea si apa prosesnya ini, nah sintesis urea ini dia ini yang ada di hepar, ya. Jadi dia itu mengubah amonia menjadi urea, ya. Dari NH3 ditambahkan CO2 dia menjadi CONH2, ya. Nah, terus dia ini fungsinya penting untuk apa? Satu, detoksifikasi amonia, regulasi nitrogen tubuh dan juga menjaga keseimbangan asam basa melalui siklus yang namanya siklus urea gitu atau ornithine cycle. Tuh. Ada dua tempatnya si ornithine cycle atau siklus urea ini. Satu di mitokondria, dua di plasma, ya. Yang di mitokondria ini, ya di sini, ini pembentukan karbomoksil, karbomoil fosfat. Kalau yang di sitoplasma dia pembentukan arginosuksinat, arginin, sama arginin dan juga produk akhir yaitu urea. Tuh, ya. Kalau yang di mitokondria karbomil fosfat sama sitrulin, ya. Karbomil fosfat, yang ini enak nih. Nah, ini nih. Ya, ada 5 langkah. Pembentukan karbomil fosfat, pembentukan sitrulin, ya, ini yang nomor 2. Pembentukan arginosuksinat, ini nomor 3. Pembentukan arginin, terus pembentukan sitrulin, terus ada pembentukan urea, ya. Di sini. Nah, ya. 5 langkah, ya. Nah, asalnya dari mana tadi? CO2 sama NH3, ya, asalnya. Amonia, amonia, ya. Ini ya. Amonia yang ditambahkan CO2, ya. Amonia sama CO2 dirubah menjadi karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat dirubah menjadi sitrulin. Sitrulin ditambah aspartat, dia akan berubah menjadi arginosuksinat. Arginosuksinat dengan melepaskan fumaratnya dan juga sama ditambah enzim ini arginosuksinase akan menjadi arginin. Terus arginin dibantu sama air H2O, ya, dan juga enzim arginase akan berubah menjadi ornitin dengan produk sampingannya urea ini tadi, ya. Nah, ureanya dia ini akan masuk diekskresikan melalui urin. Oke. Tuh. Jadi pembentukannya kayak gitu. Pembentukan si urinnya itu berasal dari
CO2 sama amonia. Oke? Tuh. Nah, sekarang tadi udah tuh ureum ya, tadi udah urea. Terus habis itu yang selanjutnya adalah kreatinin. Ini diingat-ingat. Kreatinin itu dibentuk sama 3 asam amino. Ingat-ingat. Arginin, metionin, dan juga glisin. 3 ya. Arginin, metionin, glisin. Tuh, ya. Pembentukannya ini terjadi di ginjal dan juga hepar. Ya. Nah, kreatinin ini ternyata banyak di otot. Nah, sebagai apa? Sebagai bentuk cadangan energi. Itu. Ya. Bentuknya apa? Bentuk penyimpanan di otot ini yaitu kreatinin fosfatase. Kreatinin fosfat ya, kreatinin fosfat. Tuh ya. Ingat-ingat 3 ya. 3 asam amino pembentuk kreatinin, arginin, metionin, sama glisin. Di dalam otot dia itu disimpan dalam bentuk kreatinin fosfat. Oke, pembentukannya di ginjal dan juga hepat. Oke. Nah, ini arginin tadi ya. Pembentukannya salah satunya asam amino yang membentuk kreatinin adalah arginin ya. Jadi si arginin caranya dia berubah eh, jadi kreatinin adalah arginin ya, dia dibantu sama glisin akan menjadi guanidinoasetat. Nah, glisinnya dia berubah jadi ornitin dari reaksi tadi. Tuh ya. Guanidinoasetat dia dibantu sama 5 adenosil metionin dia menjadi kreatin ya. Kreatin dibantu sama enzim kreatin fosfat kinase, dia akan menjadi kreatinin fosfat. Kreatinin fosfat, dia melepaskan ion H2O sama fosfatnya, dia ini akan menjadi kreatinin. Ya. Jadi kreatinin fosfat, dia melepaskan fosfat sama H2O menjadi kreatinin. Ya. Jadi arginin, guanidin asetat, terus kreatin, kreatin fosfat, dan terus kreatinin. Kreatinin. Ini gampang kok sebenarnya ini awalnya. Jadi arginin, guanidin asetat, kreatin, kreatin fosfat, kreatinin. Ya. Nah, sekarang yang pembentukan asam urat ya. Asam urat ini asalnya ya yaitu degradasi purin ya, degradasi purin. Purin itu ingat kan, purin itu yang ada di nukleat ya, asam nukleat gitu. Adenin, guanin gitu. Dan dikatalis oleh yang namanya adenosin. Ya, katalisnya oleh adenosin. Adenosin apa? Adenosin diaminase, purin nukleosidase. Nah, yang utama adalah santin oksidase. Ya, ini yang paling penting buat pembentukan asam uratnya, degradasi purinnya ini, ya, yaitu terus lokasinya ada di hepar, ya. Jadi degradasi asam urat dia itu asalnya pembentukan asam urat itu asalnya dari degradasi purin yang dibantu sama enzim santin oksidase. Lokasinya ada di hepar. Tuh, ya. Caranya gimana? Adenin dirubah menjadi hiposantin, hiposantin dirubah menjadi santin, ya. Adenin jadi hiposantin, hiposantin jadi santin, santin jadi asam urat. Oke. Nah, caranya santin menjadi asam urat gimana? Yaitu enzimnya adalah santin oksidase, ya. Santin oksidase. Hiposantin jadi santin oleh santin oksidase juga atau dehidrogenase. Ya enzimnya. Gampang ini ininya apa hafalannya. Hiposantin jadi santin, hiposantin jadi santin dan juga santin jadi asam urat. Enzim yang berperan adalah santin oksidase. Ya, ingat-ingat santin oksidase. Nih, oke. Nah, ini bahan dasar bentuk asam urat itu yang namanya PRPP atau apa? Fosforibosil pirofosfat ya, fosforibosil pirofosfat. Nah, dia ini asalnya dari mana? Ada asalnya dari ribosa 5 fosfat. Tuh. Terjadinya ada di sitoplasma, terutama di hepar, sel hepar ya. Ya, jadi ribosa 5 fosfat dia ini asalnya dari jalur pentosa fosfat ya. Nah, terus si enzim yang berperan adalah PRPP sintase ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada gambar ini, terus yang disilang, misalnya ini nih, ya, disilang kayak gini, ya, titik, 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 dibantu dengan enzim PRPP sintase menjadi PRPP,
Nah, ini apa? Yaitu jawabannya ribosa 5 fosfat seperti biasa ya. Soalnya Dokter Doti. Oke. Ini kalau asam urat ya pada metabolisme dia itu apa sebenarnya berperan pada proses-proses yang lain, proses metabolisme yang lain. Jadi mereka ini pentingnya. Ini nih. Nah, ribosa 5 fosfat ya, ribosa 5 fosfat dia ini dia asalnya ribosa 5 fosfat terus berubah menjadi PRPP ya. PRPP ini bahan dasarnya pembentukan asam urat ya. PRPP menjadi asam urat melalui serangkaian apa proses ini ya. Enzim yang berperan adalah santin oksidase. Oke, enzim yang berperan penting, santin oksidase. Nah, ini apa reaksi-reaksi ini adalah reaksi-reaksi eh, yang bisa dilalui sama si PRPP. Nah, sekarang pewarna urin ya. Masih ingat nggak kemarin yang ada di gas ya? Pewarna urin itu berasal dari si hemoglobin ya, dari degradasi eritrosit, pemecahan eritrosit ya. Eritrosit itu terdiri dari hemoglobin atau disingkat Hb. Hb dipecah jadi dua, hem sama globin ya. Globin ini adalah suatu protein, protein tubuh ya. Jadi dia nanti bisa dimanfaatkan sama tubuh, dia masuk ke tubuh lagi, membentuk asam amino dan lain-lain. Nah, hem ini terdiri dari dua, porfirin sama Fe atau zat besi ya. Nah, terus nanti si hemnya ini dia ini akan di apa dirubah menjadi apa oleh enzim untuk menjadi sebuah yang namanya bilirubin gitu ya. Nah, hem ini dia akan dirubah menjadi bilirubin melalui serangkaian reaksi enzimatik. Nah, terus bilirubinnya ini bilirubin plus apa 2 UDP glukuronat akan menjadi bilirubin diglucuronat, bilirubin diglucuronat atau bilirubin konjugasi ya. Nah, bilirubin konjugasi ini akan disekresikan melalui empedu masuk ke usus. Buat apa? Buat jadi pewarna feses. Terus kalau dibuang ke ginjal akan menjadi pewarna urin ya. Nah, kalau di urin, nah apa tuh namanya si bilirubinnya ini? Ya, bilirubin konjugasi, dia kalau dibuang melalui urin namanya urobilin. Ya. Nah, sedangkan kalau yang di feses namanya stercobilin. Kalau yang di urin, urobilin. Kalau yang di feses namanya stercobilin. Tuh. Nah, ini ya. Dia ini si hemolisis atau penghancuran eritrosit yang ada di pembuluh darah ini akan menghasilkan bilirubin yang tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect atau bilirubin unconjugated ya. Unconjugated bilirubin dia ini akan masuk ke dalam hepar. Untuk apa? Untuk dilakukan konjugasi ya. Nah, konjugasinya di hepar ini nanti hasilnya dua tuh. Dia bisa masuk ke ini, bisa masuk bisa disekresikan melalui ginjal atau dia bisa ke gallbladder untuk masuk ke usus sebagai stercobilin ya, sebagai pewarna feses. Kalau dia masuk ke ginjal sebagai urobilin, oke? Kalau sebagai kalau di feses akan jadi stercobilin gitu ya. Jadi dari pembuluh darah yang mengalami eritrositnya mengalami degradasi atau hemolisis akan menghasilkan bilirubin unconjugated. Bilirubin unconjugated masuk ke hepar ya, masuk ke hepar kalau dibuang melalui uh, dilakukan di hepar untuk dikonjugasi menghasilkan conjugated bilirubin atau bilirubin direct ya. Habis itu bilirubin direct bisa dikeluarkan, dibuang melalui melalui ginjal dalam bentuk urobilin sebagai pewarna urin. Kalau dia masuk ke dalam usus sebagai pewarna feses, dinamakan stercobilin ya. Nah, ini hem tadi ya terdiri dari Fe ini yang di tengah, Fe sama cincin porfirin ya. Hem ini sama hem oksigenase akan membentuk biliverdin. Biliverdin sama enzim biliverdin reduktase menjadi bilirubin ya. Tepatnya di mana? Ekstravaskuler ya, di lien, tempat penghancuran eritrosit di lien kan. Ya. Kalau yang di intravaskuler saat terjadi pendarahan gitu. Jelas. Nah,
Terus ada juga lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi urin. Contohnya apa? Saat kebakaran atau debu vulkanik. Nah, ini menghasilkan zat-zat ini tadi, termasuk yang namanya PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon ya. Dia ini adalah zat yang mutagenik sama karsinogenik ya, yaitu zat yang berbahaya. Nah, caranya kita tahu manusia itu terkena zat PAH ini bisa apa enggak? Nah, itu bisa diperiksa melalui urin gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi urin, yaitu contohnya seperti suhu panas, dia membuat volume volume urinnya turun sehingga warnanya pekat. Suhu dingin, volumenya meningkat sehingga warnanya jernih. Dia tinggi protein akan menurunkan pH menurunkan pH urin. Dia tinggi nabati akan menaikkan pH urin. Dehidrasi akan menurunkan eh, volume urin sehingga osmolaritasnya meningkat. Kalau banyak minum, volumenya jelas akan meningkat, osmolaritasnya turun. Ya, nah ini apa pAH tadi bisa dideteksi melalui urin ya, gitu. Jadi pAH ini dia ini akan melalui berbagai reaksi ini ya, apa berbagai reaksi nanti yang akan bisa disekresikan melalui urin. Jadi urinnya nanti dia mengandung apa RPAH ini. Dia ini nanti yang dideteksi gitu ya. Biar kita tahu dia ini terkena zat berbahaya PAH ini apa enggak ya. Hmm, oh ya. Terus ini kesadaran ya, kesadaran. Kesadaran itu misalnya kalau tubuh mengalami kesadaran tinggi, ya kesadaran tinggi itu dia berarti konsentrasi kalsium sama magnesium di tubuh itu tinggi, ya. Dia bisa apa bersifat sementara dan juga bisa bersifat permanen, ya. Kalau apa sementara, ya dengan kandungan Ca dan magnesium ini tadi, terus dilakukan pemanasan akan mengendap membentuk Ca2CO3. Tuh. Terus kalau yang permanen bentuknya adalah Ca2SO4 dan juga Mg2SO4. Tuh, ya. Nah, dia ini kesadaran ini apa masih tumpang tindih itunya apa namanya ininya ahli-ahli ilmu ilmu di kesadaran ini ya masih banyak pertentangan. Ada yang bilang kesadaran tinggi ini menyebabkan kelainan pada ginjal. Ada juga yang bilang enggak, ya enggak mempengaruhi. Nah, tapi yang paling banyak apa ini paling banyak para ahli ini menyepakati bahwa si kesadaran ini tidak berpengaruh pada kelainan dan juga kelainan pada ginjal itu ya. Jadi kesadaran itu enggak mempengaruhi ginjal. Oke. Nah, sekarang kadar kalsium dalam urin ya. Kalsium tadi kan bisa dibuang melalui urin maupun bisa diserap melalui urin. Bisa diserap melalui ginjal. Hormon yang berperan adalah paratiroid hormon ya. Nah, CA ini apabila manusia kita makan kalsium banyak ya, akan diserapkan melalui usus. Nah, di usus ini nanti dia bisa dikeluarkan langsung melalui urin ya, atau dia disimpan di tulang. Gitu. Nah, kalau kalau udah di tulang, kalau misal tubuh perlu kalsium, ya wes di tulang akan didegradasi kalsiumnya gitu. Nah, atau dia di ginjal tadi dia di apa dikeluarkan gitu ya. Jadi dia pengeluaran utamanya, pembuangan kalsium utama yaitu melalui urin gitu. Oke, udah selesai. Yang materi ini ada mau tanya nggak? Aku- Sebelum nanti soal ke materi yang kedua dulu. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Des, nggak apa-apa tanya. Oh. Kak Atau mau nanya, ya apa? kalau tubuh dikatakan dalam keadaan itu Apa? basah, kalau tubuh itu Hah? dikatakan dalam keadaan asam sama basah tuh gimana? Apa karena makanannya atau gimana, Kak? Iya, makanan bisa atau penyakit. Paling sering penyakit. Dari tadi
yang hal-hal yang mempengaruhi ini, mempengaruhi pH pH dalam tubuh itu dari metabolisme tubuhnya, terus dari apa dietarinya atau makan makanan konsumsinya, atau dari riwayat penyakitnya, gitu ya. Ada riwayat penyakit tertentu yang dia ini menyebabkan tubuhnya ini kondisinya asam, gitu. Contohnya apa? Contohnya pasien gagal ginjal ya. Kalau pasien gagal ginjal, dia itu cenderung filtrasi ginjalnya kan dia amburadul kan. Nah, jadi perubahan pH tubuhnya itu akan berubah cepat. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada yang lain? Yang lain? Yang lain? Mumpung besok UM tuh. Sekalian belajar nih. Kalau misalnya ada yang mau diulang nggak apa-apa banget. Oke. Hmm. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Sekarang yang fisiologi reproduksi pria. Nah, di sini nanti banyak membahas tentang ini apa mekanisme apa ereksi, terus mekanisme sperma ya, gitu ya, kerja sperma. Nah, seperti yang lalu-lalu ya. Jadi apa anatomis dari reproduksi pria gitu ya. Reproduksi pria ada eksternal sama internal. Eksternal cuma dua, skrotum sama penis, lainnya internal. Oke. Perannya buat apa sih reproduksi pria ini? Satu, pembentukan dan pematangan dan juga pengeluaran sel sperma ya, pembentukan, pematangan, pengeluaran sperma serta hormon seks pria. Apa aja hormon seks pria? Satu, testosteron ya, yang paling banyak dihasilkan ya, testosteron. Nah, Nah, ini fungsi-fungsinya testis ya, berarti testis telurnya ya, telur pada reproduksi pria yaitu akan membentuk sperma ya dan juga tempat sekresi hormon testosteron. Caranya gimana nanti ya? Epididymis yaitu sebagai singgahnya, tempat pematangan dan juga tempat penyimpanan sementara ya, dia tempat singgah. Kalau vas deferens yaitu jalannya ya, yaitu suatu jalan, ductus itu akan menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke uretra ya. Kalau yang vesicula seminalis dia itu akan menghasilkan cairan semen ya. Nah, cairannya ini akan banyak mengandung fruktosa. Gunanya buat apa fruktosa? Sebagai nutrisinya sperma, kesehatan ya, kesehatannya sperma ya. Terus kalau dari prostat dia itu juga menghasilkan cairan semen. Terus kelenjar Cooper dia itu menghasilkan pelumas juga ya. Tuh. Terus penis ya, penis sebagai alat populasi, terus sebagai penyimpanan sperma, pengantaran sperma dan juga saluran reproduksi ke wanita jelas ya. Nah, sekarang testis ya. Jelas ya, testis adalah sepasang ya. Kalau nggak sepasang berarti dia abnormal ya. Terletak di skrotum, dibungkus oleh tunika albuginea. Bentuknya septa-septa ya. Di dalam septa ini terdapat tubulus miniferus yang tergabung menjadi rete testis. Rete testis nanti apa lanjutnya adalah epididymis ya. Suhunya si skrotum ini yaitu 2 sampai 3 derajat lebih rendah dari kondisi tubuh. Buat apa? Biar spermatogenesisnya dia itu bisa menyesuaikan gitu ya. Apa suhunya itu lebih aman. Kalau epididymis dia tempat penyimpanan sperma gitu ya. Terus di apa habis dari epididymis kan vas deferens ya. Vas deferens itu terdiri dari otot-otot, otot polos ya. Utamanya otot polos gitu ya. Buat apa sih ototnya itu? Nah, ototnya itu dia bisa kontraksi. Buat apa kontraksinya? Biar spermanya bisa terdorong keluar gitu. Kalau misalnya perlu dikeluarkan si vas deferensnya itu dia bisa kontraksi biar membantu spermanya keluar gitu ya. Nah, terus habis ductus si vas deferens, terus ada ductus ejaculatoris kan gitu. Nah, dia itu kalau udah nyampe di prostat, tambah tuh sama cairan prostat dan juga cairan vesicula seminalis. Dia dicampur. Jadi sperma plus semen gitu ya. Akhirnya kalau udah dikeluarkan melalui uretra ya. Melalui apa? OUE. OUE itu ostium uretra externa ya.
Ostium itu artinya lubang. Uretra eksternal. Berarti lubang uretra bagian luar ya. Vaskularisasinya dari arteri testicularis, yaitu cabang dari arteri abdominalis ya. Ingat-ingat, arteri testicularis itu adalah suatu vaskularisasi dari testis ya. Inervasinya, nah inervasinya ini ada plexus pampiriformis sama plexus testicularis tuh ya. Nah, kalau yang testikularis dia itu simpatis, serabut simpatis. Fungsinya buat apa? Dia itu sebagai impuls nyeri atau refleks itu pakai yang simpatis, yang plexus testicularis. Tuh, sebagai kalau yang plexus pampiriformis dia itu sebagai suhu ya, pengaturan suhu gitu ya. Pampiriformis dia itu sebagai suhu, tes plexus testicularis sebagai ininya, refleks-refleksnya gitu. Impuls nyeri, refleks gitu ya. Nah, lapisan-lapisannya ada 3 tuh, tunika vaginalis, albuginea sama lobus testis ya. Kalau yang vaginalis itu lapisan serosa ya. Kalau yang albuginea dia itu sebuah kapsul fibrat yang membentuk septa testis ya, sepula testis, septa-septa. Itu. Terus lobulus testis ya, ini berisi tubuli seminiferi ya. Bentuknya berkelok-kelok. Tuh. Nah, ini tempat pembentukan sperma di sini, lobulus testis ya. Nah, fungsi utamanya sebagai endokrin dan juga sebagai eksokrin. Nah, endokrin ini dia itu diperankan sama sel Leydig. Nah, ingat ya, sel Leydig dia itu sebagai fungsi penghasil testosteron ya. Yang kerja adalah FSH ya. Ya, testosteron merangsang si spermatogenesis bersama FSH. Tuh. Terus yaitu sel Leydig juga bisa membantu perkembangan karakteristik seksual sekunder. Terus memelihara libido dan juga sebagai umpan balik negatif atau feedback negatif produksi LH gitu ya. Atau terhadap sekresi gen RH. Gen RH itu gonadotrophic releasing hormone yang dihasilkan sama hipotalamus ya. Sedangkan kalau yang fungsi eksokrinnya yaitu sebagai pembentuk dari sperma ya, yaitu dijalankan sama tubulus seminiferus menghasilkan spermatozoa ya, didukung sama sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini sebagai penyedia nutrisi ya. Kalau yang Leydig yaitu sebagai penghasil testosteron. Kalau yang sel Sertoli sebagai nutrisi sperma ya. Terus sel Sertoli ini dia itu selain dia sebagai nutrisi ya, dia itu juga sebagai faktor pertumbuhan dan juga membentuk yang namanya blood testis barrier ya. Blood testis barrier ini apa ya? Jadi blood testis barrier ini dia menjaga sperma biar imun di tubuh kita itu nggak menyerang sperma. Nah, karena terkadang sperma itu bukan tubuh kita ya, tubuhnya laki-laki maksudnya. Karena kadang-kadang sperma itu dideteksi sama tubuh sebagai benda asing sehingga diserang sama imun ya. Dengan adanya blood testis barrier ini, maka sel sperma ini akan terlindung dari sistem imun tubuh gitu ya. Nah, prosesnya dikontrol oleh FSH dan juga testosteron ya. Ingat, fungsi endokrinnya sebagai hormon seks, penghasil hormon seks, kalau yang fungsi eksokrinnya sebagai spermatogenesis. Oke? Nah, ini sel Sertoli versus sel Leydig ya. Kalau sel Sertoli dia ini sebagai nutrisi tadi kan, yaitu menginisiasi spermatogenesis, menjaga perkembangan spermatid, mengontrol fungsi atau proses spermatogenesis, mensekresikan cairan ke lumen. Sedangkan kalau sel Leydig, ya dia ini berperan dalam proses sintesis hormon testosteron. Itu. Ya. Fungsinya buat apa? Ya sebagai pertumbuhan, perkembangan organ reproduksi pria, tulang tiroid, tulang masa otot pada pria itu kan lebih ini kan. Kalau pembentukan badannya cewek sama cowok itu kan beda. Nah, itu dipengaruhi sama testosteronnya. Nah, ini nih contohnya ya. Ini adalah suatu tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus isinya ada dua. Isinya paling banyak yaitu adalah
sel spermanya sama sertolinya ya. Sedangkan kalau yang sel Leydig itu di luar dari tubulus miniferus. Kalau sel sertoli dia di tubulus miniferus ya. Kalau yang sel Leydig dia di luar, di ekstrasel tuh ya. Nah, ini prosesnya gimana caranya apa pembentukan testosteron ini mempengaruhi pembentukan si spermanya ya. Jadi hormon hipofisi hipofise kan mengeluarkan LH tuh, luteinizing hormon. Nah, LH ini dia itu akan kerja di sel Leydig ya. Nah, ini tuh pembatas antara tubulus seminiferus sama luar ekstrasel ya, ekstrasel di luar tubuh seminiferus ya. Jadi tadi ingat sel Leydig dia itu ada di luar tubuh seminiferus, sedangkan sel Sertoli itu di dalamnya tubuh seminiferus ya. Jadi hipofise dia ini akan mengeluarkan LH. LH dia itu akan kerja di Leydig, sel Leydig. Untuk apa? Ya, untuk si Leydig ini biar bisa menghasilkan testosteron melalui CAMP ya. CAMP akan apa? Dia ini akan mempengaruhi untuk protein kinase A dan lain-lain sehingga sel Leydig ini menghasilkan testosteron ya. Nah, testosteron yang dihasilkan sama sel Leydig ini akan masuk ya, masuk ke dalam tubulus miniferus. Ini ya, tubulus miniferus ya. Oke, ini tubulus seminiferus ya. Ya. Jadi si testosteron ini masuk ke tubuh seminiferus menuju ke sel Sertoli ya. Ini sel Sertoli nih yang kuning. Di sel Sertoli dia ini akan mempengaruhi nukleoselnya. Nukleoselnya ini untuk menghasilkan growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan ya, sama namanya androgen binding protein. Nah, mereka berdua inilah nanti yang akan mematangkan sperma ya. Jadi nanti dia kerja ke sperma biar matang ya. Jadi terus di testosteronnya juga bisa dia ini disekresikan lagi, dibuang untuk menjadi feedback negatif ke hipofise. Kalau misalnya testosteronnya cukup, ya wes si pituitarinya ini biar nggak menghasilkan LH lagi ya. Jadi feedback negatif. Oke, ya aku ulang. Pituitari menghasilkan LH. LH kerja di sel Leydig. Nah, di sel Leydig dia ini kerjanya akan mempengaruhi nukleoselnya untuk menghasilkan testosteron ya. Sel Leydig ya, sel Leydig menghasilkan testosteron. Testosteronnya dari sel Leydig akan masuk ke dalam tubuh seminiferus menuju ke sel Sertoli untuk mempengaruhi nukleoselnya ini akan menghasilkan dua hal, growth factor sama androgen binding protein. Mereka berdua ini nanti yang akan menginisiasi pembentukan atau pematangan sperma ya. Tuh. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk spermanya nih. Kalau masih mentah ya, masih dalam bentuk telur, spermatid, sel dalam bentuk sel biasa, ya WC itu terdiri dari nukleus, terus akrosomnya kecil, masih belum terlihat sama badan Golgi itu ya. Terus habis itu udah muncul tuh sentriol, ya sentriol, terus badan Golginya semakin terlihat, akrosomnya juga semakin memanjang semakin lama muncul juga flagel ya. Habis muncul flagel terus apa si apa si badan selnya ini dia akan semakin lama semakin melebar dan juga memanjang, nukleusnya juga semakin memanjang. Terus udah mulai terbentuk ya akrosom tuh namanya akrosom ini ya, helmnya ya akrosomnya. Terus flagelnya juga semakin panjang, semakin panjang, sitoplasmanya juga semakin nipis. Akhirnya mateng deh dia bisa berenang-renang. Oke. Nah, ini hormon seksnya ya. Jadi si hipotalamus ini akan menghasilkan yang namanya gonadotrophic releasing hormone atau GnRH ya. GnRH dia kerja tuh di hipofise anterior ya, anterior ya. Ingat yang anterior, hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH sama LH ya. Jadi hipotalamus menghasilkan GnRH, hipofise anterior menghasilkan FSH-LH. Nah, FSH-LH nanti kerja tuh dia masing-masing di sel Sertoli sama di sel Leydig ya.
FSH dia itu kerjanya di sel Sertoli, sedangkan kalau yang LH kerjanya di sel Leydig ya. Sel Sertoli untuk si nutrisinya, LH buat produksi testosteronnya tadi untuk menghasilkan sperma ya. Tuh. Terus ada juga inhibin sebagai feedback negatif tadi ya. Tuh. Inhibin ini dia dihasilkan oleh sel Sertoli untuk menghambat FSH. Tuh, ya. Jadi hipotalamus dia menghasilkan GnRH, gonadotrophic releasing hormone. Terus gonadotrophic releasing hormone akan mempengaruhi hipofise anterior untuk menghasilkan sel Sertoli. FSH, gonadotrophic releasing hormone akan menghasilkan dua hal, FSH dan juga LH. FSH kerjanya di sel Sertoli, LH kerjanya di sel Leydig. Sel Sertoli untuk nutrisi, sel Leydig untuk hasil testosteron, ya. Nah, testosteron ini fungsinya buat sperma, ya pembentukan sperma, juga sebagai feedback negatif kalau misalnya udah kebanyakan, ya. Terus ada juga penghasil inhibin yang dihasilkan sama sel Sertoli untuk menghambat FSH. Oke, tuh. Nah, ini pembentukan hormon testosteron, ya. Ingat, testosteron hormon seks itu bahan bakunya adalah kolesterol, ya. Bahan bakunya kolesterol. Nah, ini hafalannya gampang juga tuh. Ini hafalannya itu si kolesterol ini bisa menjadi testosteron melalui dua jalan, yaitu perubahan menjadi pregnenolon dan juga perubahan menjadi progesteron. Ya, nih progesteron. Progesteron itu kan banyak pada cewek juga ya. Nah, yowis progesteron kalau di cewek dia juga banyak, kalau di cowok dia juga bisa dihasilkan, gitu ya. Nah, asalnya bahan bakunya adalah kolesterol, ya. Nah, di sini hormonnya sama, dismutase, dismutase, ya. Jadi kolesterol jadi bisa jadi pregnenolon sama bisa jadi progesteron. Pregnenolon dirubah menjadi DHEA, ya, DHEA. Si progesteron berubah menjadi androstenedion, ya. Dua-duanya ini, perubahan ini dipengaruhi sama enzimnya dismutase. Terus DHEA dirubah menjadi apa? Androgen apa nih, androston, ya, androstiol, ya, di HR menjadi androsiol, terus androstenedion berubah menjadi testosteron. Ininya enzimnya juga sama, yaitu steroid dehidrogenase, ya. Tuh, ya, steroid dehidrogenase. Yang atas yaitu desmosum. Tuh. Sedangkan habis itu androstenedion dia ini berubah menjadi testosteron sama hormonnya seperti yang sebelumnya yaitu steroid dehidrogenase. Oke, ya, jadi bahan bakunya adalah testosteron. Bahan baku testosteron adalah kolesterol yang bisa melalui dua jalur yaitu berubah menjadi pregnenolon dan juga berubah menjadi progesteron. Pregnenolon berubah menjadi DHEA oleh enzim desmosum, DHEA berubah menjadi androstenediol dengan bantuan enzim steroid dehidrogenase. Androstenedion berubah menjadi testosteron melalui enzim steroid dehidrogenase. Kalau yang progesteron dia berubah menjadi androstenedion dibantu sama desmosum, androstenedion berubah menjadi testosteron dibantu sama steroid dehidrogenase, gitu ya. Oke, next. Sekarang epididymis. Epididymis jelas ya, dia sebagai penyimpanan sementara spermatozoa. Dia sebagai tempat pematangan dan juga tempat penyimpanan, gitu ya. Dia itu mengandung banyak antioksidan. Contohnya apa aja? Glutathione, katalase, superoksida, dismutase, ya. Sehingga dia ini akan menghindari sperma dari radikal bebas, ya. Bagaimanapun juga sperma itu adalah suatu sel, ya. Kalau sel kena 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 radikal bebas, yo mati, bisa mati gitu ya. Terus adanya epididymis barrier menghambat terjadinya respon imun terhadap sperma, ya tadi yang aku bilang. Tuh. Nah, sekarang gejala aksesoриус. Nah, vesicula luminalis ini cairan semennya di sini paling banyak dihasilkan ya. 60% cairan semen itu dihasilkan di vesicula seminalis. Tuh. Buat apa sih si vesicula seminalis, apa sih cairan ini? Yaitu dia mengandung fruktosa sebagai energi sperma dan juga dia mengandung prostaglandin ya. Prostaglandin itu fungsinya adalah sebagai kalau koitus itu berhubungan seksual antara laki-laki sama perempuan ya, si cairan semennya
Dia ini mengandung prostaglandin, ya. Prostaglandin ini dia kalau masuk ke uterus, dia itu akan menyebabkan kontraksi uterus. Fungsinya buat apa saat berhubungan seksual ada prostaglandin, yaitu uterusnya kalau kontraksi, dia ini akan membantu sperma masuk ke uterus. Gitu ya. Makanya kalau misalnya ingat nggak, ada hamil dilarang koitus, dilarang berhubungan seksual, ya. Karena pada saat hamil, apalagi hamil muda ya, pada saat hamil, hamil muda, itu kan masih awal-awal tuh, masih rentan ya. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual tanpa pakai pengaman, maka cairan semennya yang mengandung prostaglandin ini akan masuk ke dalam uterus. Kalau prostaglandinnya masuk ke dalam uterus, uterusnya kontraksi, ya bisa keguguran gitu ya, karena ya wis kontraksi kan dia. Akhirnya bisa melahirkan dini ya. Terus prostat, kelenjar prostat ini dia menghasilkan 20% dari cairan semen. Tuh. Terus kelenjar bulbo uretral berfungsi sebagai menetralkan keasaman vagina ya. Sekarang skrotum ya. Organ reproduksi pria, bagian eksternal, ya, tempat testis. Suhunya tetap 2 derajat di bawah suhu tubuh, gitu ya. Untuk memfasilitasi spermatogenesis, maturasi atau pematangan sperma, gitu ya. Hmm, Nah, kemampuannya ini yang perubahan suhu ini ya, perubahan suhu, perbedaan suhu yang 2 sampai 3 derajat ini disebabkan karena kulit skrotumnya tipis, tidak mengandung lemak dan banyak mengandung pembuluh darah ya, sehingga suhunya juga beda sama suhu tubuh. Nah, ada juga di skrotum ini namanya muskulus dartos ya. Muskulus dartos ini terdiri dari lapisan otot. Dia fungsinya buat bisa mengkerut saat kontraksi, ya, bisa mengendur saat relaksasi, yang disebabkan karena perubahan suhu. Tuh ya. Jadi kalau pada suhu dingin, dia ini akan kontraksi, saat suhu panas dia akan relaksasi, ya. Fungsinya buat mengatur suhu tadi ya, suhu optimal spermatogenesis, menjaga suhu optimal. Tuh, ya. Nih, Vesiculus spermaticus ini hafalin ya, hafalin. Vesiculus spermaticus dia terdiri dari fascia spermatica, tunica vaginalis, arteria testicularis, apa, entesticularis, vena plexus pampiriformis, pada musculus cremaster, fascia spermatica externa ya. Kalau yang pembungkus testis ini ya. Nah, sekarang penis ya. Ada 3 bagian. Radix atau akar ya. Radix, terus corpus sama radix, corpus sama gland ya. Radix itu artinya radix itu ada 2, bulbus penis sama crura penis ya. Bulbus penis itu termasuk pada bagian kelanjutannya corpus spongiosum. Kalau yang crura penis dia itu pangkal dari corpus cavernosum ya. Nih, corpus spongiosum itu bulbus. Kalau yang corpus cavernosum ini dia crura ya. Terus corpus atau badan ada 2, jelas ya. Corpus cavernosum sama corpus spongiosum ya. Kalau yang corpus cavernosum ini letaknya di dorsal ya, yang bertanggung jawab sebagai ereksi ya, ereksi itu ngaceng, oke. Corpus spongiosum dia itu ada uretranya ya. Jadi ini yang corpus cavernosum ya, tengahnya ada arterinya, terus ada anyaman vena-venanya. Terus yang di bawah ini adalah corpus spongiosum, tengahnya adalah uretra ya, jangan kebalik, yang atas cavernosum, yang bawah spongiosum. Tuh. Terus glans penis ya, yaitu adalah suatu bagian dari korpus spongiosum ya, korpus spongiosum yang melebar itu adalah glans penis. Korpus cavernosum penis dia ini terletak di sisi dorsal ya, dorsal itu yang atas ya, ada 2, kanan dan juga kiri. Dibungkus oleh tunika albuginea. Terdapat ruang-ruang vaskular atau ruang-ruang pembuluh darah. Oke. Nah, ruang-ruang pembuluh darahnya ini, ya, ini kan pembuluh darah tuh, pembuluh darah. Ada arteri, 2 arteri sama vena.
ya. Jadi fungsinya buat apa? Penting saat proses terjadinya ereksi, ya. Nanti ereksinya. Saat pembuluh darah tersebut terisi darah, ya, maka tekanannya akan meningkat terus ada ereksi, ya. Nanti kita bahas ereksinya. Ini penting nih. Nah, sekarang kita bahas tentang fase ereksi atau ngajeng, ya. Ada beberapa tahap. Tahap pertama itu tahap rangsangan. Rangsangannya dari mana? Jelas, rangsangan seksual, entah psikis, fisik, atau indera, penglihatan, ya. Terus, nah ini dia itu diaktifasi, ingat, sama nervus parasimpatis, ya. Fase rangsangan, yaitu nervusnya parasimpatis yang aktif, ya. Nervus parasimpatisnya di mana letaknya? Sakral 2 sampai sakral 4 tuh, ya. Nah, fase rangsangan ini, nervus parasimpatis ini, dia ini pada sakral 2 sakral 4 ini akan mengeluarkan nitric oxide, ya, tuh dari endotelnya. Fase yang kedua adalah fase vasodilatasi dan pengisian darah. Oleh siapa? Oleh pembuluh darah, arteri, sama vena tadi, ya. Jadi si nitric oxide yang dihasilkan fase rangsangan ini dia ini akan meningkatkan CGMP. Fungsinya buat apa CGMP? Dia itu merelaksasikan otot polos arteri, ya. Sehingga apa? Sehingga arterinya ini kan makin banter tuh dia, apa, darahnya yang ngalir itu makin banter sehingga akan mengalir cepat darahnya ini ke corpus cavernosum dan corpus spongiosum gitu, ya. Nah, tadi kan yang ini nih. Nah, arteri ini, ya, dia ini akan apa, terjadi vasodilatasi, ya. Arterinya ini dia melebar di sini, ya, dia melebar. Sehingga apa? Darahnya yang keluar dari sini, ya, dia itu akan banter juga mengisi sini lakuna-lakunanya ini. Nah, dia itu ngisi si korpus cavernosumnya itu terisi itu nanti. Efeknya apa efeknya? Korpus cavernosumnya dia melebar, ya. Kalau melebar karena terisi darah, ya, efeknya lagi apa? Efeknya venanya ini kegencet, ya. Vena-vena pinggir yang di pinggir-pinggir ini dia kegencet. Kalau kegencet apa efeknya? Darahnya yang masuk dari arteri tadi nggak bisa balik ke vena, ya. Jadi yang di venanya tadi kegencet kan, akhirnya venanya sempit kan. Darah yang dikeluarkan melalui arteri ini harusnya balik ke vena, ya. Tapi ternyata karena venanya kegencet, darahnya nggak bisa balik. Nah, itulah yang terjadi pada fase ereksi. Oke. Nah, jadi fase ereksi itu adalah akibat dari kegencetnya vena, ya. Jadi darah yang ada di penis itu full, tuh, ya. Nah, ya, suplai darahnya si penis ini dari arteri pudendus interna, cabang dari arteri iliaca. Nah, ini nanti akan bercabang tuh arteri pudenda interna ini jadi 3. Arteri bulbus penis, arteri dorsalis penis, sama arteri profunda penis. Bulbus untuk si profunda ini, dia itu sebagai arteri cavernosa yang masuk ke corpus cavernosa, ya. Sini. Ini. Ya, ini itu adalah arteri profunda penis. Asalnya dari arteri arteri profunda penis, ya. Ini arteri yang di corpus cavernosa ini. Oke. Tuh, ya. Jadi udah tuh selesai tuh dia habis ereksi. Nah, habis ereksi dia akan fase ejakulasi, ya. Fase ejakulasi. Fase ejakulasi ini dipengaruhi oleh sistem para para sistem simpatis, ya. Simpatis, ingat-ingat. Kalau yang fase rangsangan tadi parasimpatis, kalau yang ejakulasi dia sistem simpatis. Ada 2 tahap, emisi, yang tahap kedua adalah ejakulasi. Emisi berarti dia ngumpulin dulu tuh sperma sama semennya, dijadiin satu dulu, ditahan dulu, di apa dikumpulin dulu. Nah, habis dikumpulin diejakulasi. Ejakulasi artinya pengeluaran. Jret, ya, keluar tuh sudah, ya. Nah, udah ini fase ejakulasi, ya. Jadi waktu ereksi, ya, waktu ereksi itu belum tentu langsung ejakulasi, ya. Jadi ereksi dulu full, habis itu baru ejakulasi, ya, dikeluarkan sperma sama semennya. Habis ejakulasi tuh udah tuh. Habis ejakulasi udah. Nah, habis itu lemes tuh si penisnya, ya. Yaitu fase detomesen namanya atau penurunan ereksi, ya. Nah, setelah
ejakulasi ya. Ejakulasi tadi kan simpatis kan yang meningkat ya. Jadi simpatisnya yang meningkat saat ejakulasi. Nah, simpatis ini menyebabkan apa? Tadi awalnya arterinya dia ini melebar, jadinya menyempit ya. Yang di corpus cavernosa ini ya, tadi kan melebar tuh. Ya, jadinya akhirnya mengecil lah dia. Kalau mengecil efeknya apa? Ya wes, apa darah yang terisi ya berkurang. Akhirnya mengecil lagi corpus cavernosanya mengecil, venanya melebar lagi, akhirnya darahnya bisa balik lagi. Tuh, ya. Jadinya udah deh, nggak ngaceng lagi, nggak ereksi lagi. Oke. Ya, flasid. Flasid itu lemes ya, artinya flasid. Terus deh, biar nggak lupa. Lemes, ya. Nah, ini. Nah, arteriolnya tadi, awalnya kan waktu parasimpatis kan dia membesar tuh arterinya. Nah, saat fase flasid, arteriolnya dia vasokonstriksi atau mengecil. Akibatnya aliran darahnya dia akan sedikit yang isi ke sini ya, yang isi ke lakuna-lakunya sedikit, venanya jadinya membesar lagi ya itu, venanya membesar. Ya, ini fase flasid. Kalau yang ini fase ereksi ya. Fase ereksi itu lihat lakunanya gede-gede. Nah, sedangkan kalau fase flasid lakunya ini tipis 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 tipis. Terus venanya di sini besar 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 ya. Di sini venanya tipis banget ya. Venanya kegenjat saat ereksi. Sedangkan kalau yang flasid venanya udah besar tuh. Akhirnya darahnya bisa masuk, penisnya flasid ya. Tuh, ya tadi ya fase ereksi. Terjadi rangsangan seksual yang dimediasi oleh parasimpatis. Ya, parasimpatis. Dia menghasilkan nitrik oxide. Nitrik oxide menyebabkan CGMP. CGMP itu sebagai tadi relaksasi otot polos, terus vasodilatasi arteri, itu ya. Kalau yang si flasid yaitu simpatis. Simpatis menyebabkan vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi akhirnya flasid ya. Flasid deh efeknya. Tuh, ya ini ya. Flasid, saat flasid tuh, ereksi tuh gede-gede tuh dia ininya apa? Ininya apa? Sel cavernosum, korpus cavernosanya gede. Sedangkan kalau yang flasid cavernosanya kecil, venanya gede. Di sini venanya tipis-tipis-tipis gitu ya. Nah, yang menyebabkan kontraksi apa aja? Noradrenalin, endotelin, angiotensin 2, serotonin, prostanoid atau tumor gitu. Sedangkan fase relaksasi dia dipengaruhi sama asetilkolin, dopamin, ATP, adenosin, adrenomedulin dan lain-lain ya. Nah, ini sama wis mekanisme ereksi tadi ya. Ingat, pokoknya ingat ya. Rangsangan saat fase rangsangan itu parasimpatis, saat fase flasid dia itu adalah apa simpatis ya yang simpatis. Ini sama aja. Dah selesai. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau bertanya teman-temanku? Belum ada. Mau soal? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, oke soal ya. Yuk next. Ini next nomor satu. Gerakan mengkerut dan relaksasi skrotum terjadi akibat kerja dari ingat nggak muncul Dartos. apa? Apa Ilmi? Dartos. Oke, Dartos. Dartos. Namanya. Dartos ya. Oke, nomor dua. Merupakan ciri dari corpus cavernosum. Yang A, yang B. B. Yang E, Kak. D, E ya. Oh, sip. Ini tuh at, at,
Ingat ya, Rek, yang atas ini dorsal ya. Yang ini ventral. Ini yang cavernosum ya, ini yang spongiosum ya. Yang cavernosum itu dorsal ya. Yang apa yang spongiosum itu ventral. Oke. Sip. Hmm, sip. Kamu tadi jawab apa? D. D apa E? Eh, Oh, kamu E. E kan ya. E. Dah. Next. Pembentukan spermatozoa di tubulus seminiferus. Tempat untuk pematangan, penyimpanan dan pematangan sperma adalah Pididimis. ya. Ayo yang lain. Yuk, bisa yuk. Next. Pemberi cairan banyak dari cairan sperma adalah Vesikula. oke, vesikula. Sip. Next. LH, LH. Ya, dihasil, Anterior. oh, dihasilkan sama Apofise anterior. oke, hipofise anterior ya. Next. Bukus testis yang juga membentuk septa-septa. Albugenia bukan. Albugini. A, apa? A, Albugini. Albugini. tunika, albuginea ya, nih. Septa-septa, septua testis, albuginea ya. Kalau vaginalis, serosa, albuginea, septa, lebulus, tubuli, berisi tubulis seminiferik ya. Albuginea ya. Next. Pembentukan hormon reproduksi akan membutuhkan kolesterol sebagai bahan dasarnya. Proses pembentukan testosteron pada laki-laki terutama terjadi di Sel. Sel Leydig. sel Leydig. Leydig. Oke, Leydig ya. Kalau yang Sertoli itu sebagai nutrisinya. Kalau sel Leydig itu penghasil itunya, testosteronnya. Oke. Struktur yang terdapat dalam funiculus spermaticus kecuali Tunica dartos. oke, benar ya, tunika dartos. Kalau yang tunika dartos itu dia yang lapisan ini ya, lapisan pembungkus ya. Next. Pembuluh darah yang masuk ke bulbus atau corpus cavernosum penis, cabang utama yang mengalirkan darahnya untuk mengisi sinus-sinus. Ereksi adalah Pudenda. pudenda. Sip. Next. Fase vasodilatasi saat ereksi terjadi saat darah arah mengalir cepat ke korpus cavernosum dan korpus penginsum, di mana selanjutnya terjadi. Yang A. Yang A, yang A, oke bener ya, yang A ya. Yang B salahnya adalah spongiosum menyempit, nggak ngefek ya. Sinusoid cavernosus mengembang masuk, masuk benar. Menekan arteri yang masuk, salah ya. Tuh. Kalau yang D, sinusoid spongiosum, salah ya. Spongiosum. Oke, next. Udah. Ada yang mau tanya materi ini? Ini lanjut dulu di soal ini ya. Yuk, nomor 1.
Komponen apa yang tidak terfiltrat pada saat melewati kapsula Bowman? Sel darah. Oke, sel darah ya. Glukosa pasti masuk. Maksudnya ini ya, lolos seleksi. Air, nutria, urea, lolos seleksi ya. Sel darah, sel darah molekul besar, protein, kayak globulin, albumin, itu pasti dia itu balik ke aliran darah ya. Pak Andi usia 50 tahun, check up terus hasilnya urin mengandung glukosa, positif 2. Proses apa yang mengalami gangguan itu? Glukosa, ya, ingat glukosa. Reabsorpsi. Yang lain, setuju? Ada yang jawab. Ya, reabsorpsi ya. Kalau filtrasi tadi apa aja? Protein. Terus sel darah Sel ya. darah. Kalau reabsorpsi itu glukosa. Next. Zat yang memegang peran utama dalam pengaturan komposisi elektrolit tubuh dan osmolaritas cairan. Natrium. Apa? Natrium. Natrium ya. Potasium itu kalium ya, sama. Potasium sama kalium sama. Next. Hormon yang mengatur keseimbangan elektrolit natrium dan kalium. Renin. Renin bukan. Renin, aldosteron ya. Karena apa? Renin itu efeknya wakeh ya. Efeknya dia itu banyak pol. Ya, dia itu efeknya aldosteron, vasokonstriksi arteri dan lain-lain. Sedangkan kalau yang fokus keseimbangan natrium sama kalium itu aldosteron. Ya, nih. Senyawa yang diabsorpsi, direabsorpsi kecuali Yang pakainya oli. ya pindah polisakarida ya. Kenapa? Polisakarida itu besar ya. Molekul besar dia. Molekul kecilnya polisakarida kan glukosa, glukosa reabsorpsi. Apalagi ion-ion ini, ion-ion, yo ini apa bakal direabsorpsi bisa. Sedangkan kalau polisakarida ini filtrasi aja dia nggak masuk. Oke, next. Di bawah ini beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan pH urin menjadi basa. Sayur-sayuran, Kak. Oke, sip, pinter. Sayur-sayuran ya. Yang hewan-hewanan itu banyaknya asam. Ya. Bahan dasar pembentuk asam urat. Yang Yang lain, yang PRPP ya. PRPP yang ini. Oke. Zat utama pembentuk warna urin. Namanya, nama zatnya. uro. Ya, uro ya. Hati-hati jangan bilirubin karena bilirubin itu dia bisa juga sebagai sterkobilin. Oke. Nah, trio asam amino yang membentuk kreatinin. Yang E. Yang lain setuju? Bener tah yang kita?
Apa aja tuh E? Arginin, desin sama meta apa ya nggak tahu yang metnya. Metionin ya, metionin. Oke. Next. Kok iki wis ana jawabannya, Rek? Hormon yang mengatur keseimbangan, oh sama sih ini. Natrium sama kalium aldosteron ya. Nah ini, alur katabolisme purin. Ini yang ditanyain senyawa X-nya nih. Santin, jadi asam urat dengan kok enzim apa tuh? Santin oksidase bukan, Kak. Santin oksidase. Next. Bila kita kekurangan cairan, maka akan ada mekanisme pengendalian gangguan tersebut. Mekanisme yang dilakukan untuk mengendalikan cairan apabila terjadi penurunan jumlah volume cairan adalah apa tadi? Haus. Oke, haus. Sip. Penurunan aldosteron salah ya, justru harus ditingkatkan. Produksi angiotensin 2 justru harus ditingkatkan karena angiotensin 2 nanti dia mengaktifkan si aldosteronnya. Penurunan renin justru harus ditingkatkan. Renin menghasilkan angiotensin 2 mempengaruhi produksi aldosteron. Terus penurunan ADH justru harus ditingkatkan ya. Next. Pada saat terjadi peningkatan jumlah cairan, maka pernyataan yang benar mengenai kondisi tersebut peningkatan jumlah cairan. Hmm, ANP. Peningkatan jumlah cairan yang benar mengenai kondisi. Ah, si ANP ya. Kayak ANP. Next, seseorang yang mengalami gangguan filtrasi urin ditandai dengan filtrasi ya, gangguan filtrasi. Protein. Ini dia. Oke. Gak usah ragu. Eh, kok salah? Filtrasi. Ya, ya, ya. Aku setuju. Aku setuju proteinuri. Lihat ya tuh. Hmm, jika fungsi dari proteinuri. Proteinuri sama asam amino sama nggak ya? Aku takutnya itu kayak yang dimaksud kayak asam amino. Asam amino kan bisa reabsorpsi ya. Ini kok proteinuri? Aku cari dulu ya ini nanti. Next dulu deh. Udah, Rek. Dan mau tanya nggak? Ini tak cari dulu. Ada yang mau bertanya? Yes. Besok ujiannya jam berapa? 11.30. 11, Kak. Kalau kamu nemu soal, nggak apa lo? Apa? Tanya aku nih nggak ngerti. Kerusakan. Hmm. Aku sih tadi setuju proteinuri ya. Aku lebih setuju proteinuria daripada ureum kreatinin. Yang ureum kreatinin tadi apa ya? Peningkatan kadar ureum kreatinin. Hmm.
Aku sih lebih setuju proteinuria tadi. Coba kalian berdiskusi. Nih. Nah, kalau ini sih aku setuju proteinuri karena protein itu yang gede. Pun kalau ada jawaban misalnya ada misalnya hematuria, ya itu lebih meyakinkan lagi hematuria ya, ada sel darah. Eh, itu aku proteinuri ya, nggak apa-apa nanti kalau kalian misalnya beda pendapat gak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya, guys? Belum Belum ada, ada, Kak. Kak. Kalau ada aku tutup ya. Iya, Iya, Jadi ada Kak. kalau mau tanya boleh banget. Tersedia WA, oke? Aku tutup. Iya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi